Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah engkau membayangkan di saat engkau berdiri pada hari mahsyar dalam keadaan telanjang, rasa ingin dikasihani, cemas lagi kebingungan, api neraka yang terus menghembuskan nafas karena marah dan menyesakan dada para pelaku maksiat. Pada saat itu juga engkau dapati Rabb pemilik arsy sedang murka. Bacalah bukumu wahai hambaku secara perlahan, dan perhatikanlah apakah kamu melihat apa yang telah tertulis di dalamnya. Ketika kamu membaca buku yang tidak melewatkan satu huruf pun, baik itu perbuatan yang tersembunyi atau terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah dia wahai malaikatku. Pergilah bawa hambaku ke neraka dalam keadaan lapar." Wahai Rabb kami, jangan hinakan kami pada hari perhitungan dan jangan jadikan nerakamu pada hari itu berkuasa atas kami. Pada hari ini kita akan menyimak salah satu surat Al-Quran Al-Karim, surat yang mengguncangkan hati orang-orang yang lalai dan mengguncangkan hati yang keras seperti batu, serta memaksa manusia dari alam dunia menuju alam akhirat. Surat ini kata-katanya sedikit, akan tetapi mengandung arti yang dapat membuat gunung menjadi tunduk dan mengguncangkan hati di dada. Ini adalah surat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada pola bahasanya mirip dengan surat-surat Makkiyah karena di dalamnya terdapat hal yang mengerikan dan malapetaka pada hari kiamat yang membingungkan pikiran dan membakar tempat-tempat persembunyiannya. Surat ini ialah surat Al-Zalzalah. Marilah kita menyimak suratnya, surat yang membahas tentang hari kiamat, hal-hal yang mengerikan dan akhirat serta malapetaka, dan apa yang ada di dalamnya berupa kejadian-kejadian dan hal-hal yang mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Betapa beratnya kondisi tersebut dan betapa mengerikannya pemandangan tersebut. Bumi benda mati yang sunyi, tanah yang kita berjalan di atasnya kelak akan berbicara dan berkata dengan ucapan yang jelas pada hari kiamat, agar menjadi saksi untuk kita atau melawan kita menjadi saksi atas segala yang dilihatnya berupa maksiat dan dosa, serta bersaksi tentang apa yang terjadi pada kita dari perbuatan baik atau perbuatan buruk. Itulah pemandangan yang menakutkan. Bumi bergoncang dengan guncangan yang keras yang akan mengguncangkan orang yang di atasnya dengan guncangan yang mengoyak hati, serta menakut-nakuti orang-orang yang berakal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Pada hari itu bumi mengeluarkan berbagai macam tubuh makhluk Allah dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa mayat-mayat. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amalan mereka, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sesungguhnya manusia telah menyaksikan gempa dan gunung berapi sebelumnya, dan mereka ditimpa ketakutan dan kepanikan, kematian dan kehancuran.
Tetapi ketika mereka melihat guncangan atau gempa di akhirat, mereka akan menyatakan bahwa tidak ada kemiripan antaranya dengan guncangan di dunia. Oleh karena itu mereka bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Sebelumnya bumi ini baik-baik saja dan tenang. Apa yang menjadikannya berubah dari aman menjadi kacau? Apa yang menjadikannya berubah dari tenang menjadi berguncang? Apa yang telah terjadi? Bumi pun menjawabnya dan berkata, sesungguhnya ini ialah perintah Allah, ini ialah kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha." Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Dengarkanlah makna dari ayat ini dari mulut Nabi kita Muhammad SAW yang tidak mengucapkan apapun kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW membaca, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Kemudian bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang bumi sampaikan?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bumi mengabarkan apa yang dia saksikan atas setiap hamba laki-laki dan perempuan, dan atas apa yang telah mereka lakukan di atasnya. Bumi berkata, kamu telah melakukan begini dan begini pada hari ini dan ini. Maka inilah yang akan bumi kabarkan. Bumi akan berbicara menjadi saksi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Bumi berkata, fulan minum khamr dengan fulan, fulan pergi ke tempat maksiat dan zina, fulan tidak bekerja secara amanah, fulan mencuri dari harta manusia, fulan berbuat curang ketika berdagang, fulan berbuat zalim. Bumi akan menjadi saksi atas perbuatan Bani Adam. Dia akan bersaksi atas setiap maksiat yang telah engkau kerjakan di atasnya. Bumi juga akan bersaksi kepada orang yang berbuat kebaikan. Fulan telah bersujud di atasku dan menangis. Fulan telah membaca Al-Quran. Fulan telah pergi ke masjid. Fulan menolong orang yang dizalimi. Bumi akan bersaksi kepada orang yang berbuat ketaatan dengan ketaatan mereka. Oleh karena itu dengarkanlah wasiat dari Abu Darda, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ia berkata, berzikirlah kepada Allah di samping batu dan semak. Siapa tahu pada hari kebangkitan ia akan menjadi saksi bagimu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang bersujud di tempat dekat pohon atau batu, kelak batu dan pohon itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya pada hari kiamat. Wahai orang yang mengisi perutnya dengan harta yang haram, ingatlah engkau akan berdiri di hadapan Allah. Wahai orang yang pada badannya terdapat pakaian yang haram, ingatlah engkau akan berdiri di depan zat yang tidak akan tersembunyi darinya sesuatu apapun. Wahai orang yang mengumpulkan harta dari yang halal dan haram, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menghisapmu. Wahai orang yang memakan hak orang lain, ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan hak setiap orang yang berhak. Wahai orang yang melakukan kemungkaran, ingatlah engkau akan berdiri di hadapan Allah, zat yang Maha mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Engkau akan keluar dari kuburanmu dalam keadaan telanjang kaki dan badan. Tidak ada sendal di kaki atau pakaian yang menutupi badan kalian, dan tidak ada apapun yang menutupimu. Itu adalah peristiwa pada hari mahsyar. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya beliau telah menceritakan kepada kita tentang kondisi yang sangat besar. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khuffatan ghuratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dahum ila ba'dhin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulup. Aku bertanya, wahai Rasul, apakah wanita-wanita dan lelaki semua saling melihat satu sama lain? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, urusan pada hari itu lebih penting daripada untuk melihat satu sama lain. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya permasalahannya lebih penting daripada saling melihat satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Yaitu pada hari ketika mereka mendengarkan suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan sungguh kepada kami tempat kembali semua makhluk. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Yaitu pada hari ketika bumi terbelah.
Mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Bumi terbelah, dan manusia pun keluar dari kuburan mereka secara berkelompok, menuju ke tempat pertanggungjawaban, ke tanah tandus yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Dan itu ialah tanah mahsyar, dan masing-masing di antara mereka sibuk dengan dirinya sendiri, agar mereka melihat pahala dari kehidupan mereka yang telah mereka lakukan pada saat di dunia. Yawma'idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Makna zarah ialah sesuatu yang tidak ada timbangannya, dan ini ialah permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat bahwasanya Allah tidak lalai dari perbuatan Bani Adam baik kecil maupun besar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.